Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke ya, teman-teman, di sini Baisan sedang berada di lahan tanaman terung UV TF1 Baisan. Yang tepatnya sekarang berusia 64 HST. Nih penampakannya seperti ini di 64 HST teman-teman. Dan ini di petikan yang ke 8 ya, di petikan yang ke 8 dan juga di sini Baisan akan melakukan nanti ya, Baisan akan melakukan pemanenan yang ke 8 teman-teman. Nih, ini figur tanamannya sangat luar biasa teman-teman. Ini ajir 100 berapa 180 ya. Kayaknya nanti bisa full teman-teman. Oke, ini juga jalur perawatnya sudah susah dilewati karena belum juga ditanami tali kentang. Nah, ini yang sudah kita pasangi dua tali kentang nih. Ini kalau sudah seperti ini agak agak ke tengah, jadi ke jalur perawatan tidak terlalu rimbun ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini teman-teman, Baisan akan membahas tanaman terung UV TF1. Jadi untuk perbandingan kemarin yang di bagian sini Baisan yang rempel untuk tunas sarinya ya full, yang ini yang Baisan biarkan untuk tunas sarinya nih. Ya, jadi di sini Baisan akan bongkar kelebihan dan kekurangan antara yang dirempel tunas airnya dan juga yang dibiarkan tunas airnya seperti ini. Oke, yang pertama kita ke yang tanaman yang kita rempel tunas airnya seperti ini untuk kondisinya. Ini dari jalur perawatan ya. Kalau jadi dari tengah seperti ini figurnya. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita duduk di sini teman-teman. Sebentar. Oke, ya. Jadi untuk kesimpulannya, kalau memang untuk tanaman terung UV TF1 yang dirempel tunas airnya seperti ini ya, ini Baisan rempel semua untuk tunas airnya. Ini figurnya tanamannya batangnya besar-besar sekali teman-teman. Ini besar-besar, beda dengan yang itu, dia kecil-kecil, dia figur tanamannya besar. Dan untuk ketinggian tanaman ini lebih tinggi sedikit dibanding dengan yang itu yang kita biarkan tunas airnya. Nah, ini masalah tanaman. Jadi kalau dari figur tanaman, batang lebih besar dan juga figur tanaman lebih tinggi karena memang dia nutrisinya fokus ke batang utama. Ketika kita melakukan pengocoran, dia fokus ke batang utama teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu memang tanamannya agak lebih tinggi teman-teman. Itu kelebihannya. Dan juga daunnya ya, jika teman-teman perhatikan antara yang dirempel dengan yang tidak, dia daunnya lebih lebar untuk daunnya, jadi lebih lebar yang dirempel. Dan untuk selanjutnya yang ketiga, memang kalau dirempel seperti ini teman-teman ya, dirempel itu panennya lebih awal. Jadi kemarin ini yang di bagian sini teman-teman, itu panen di usia 38 HST, cuman tidak banyak ya, kisaran 4,5 kg yang bagian sini, dan yang bagian sana ada cuma beberapa teman-teman. Jadi panennya lebih awal dan juga masalah pemetikan jadi lebih cepat. Katakanlah ini pemetikan di hasil tonase ya, tonase pemetikan awal, bukan tonase akhir ya, tonase pemetikan awal. Untuk yang dirempel itu lebih banyak. Jadi di petikan pertama 38, 43-nya ini sudah banyakan yang bagian sini, dan sampai di petikan yang yang ketiga masih banyakan yang dirempel untuk hasil tonase awal dibandingkan dengan yang sana. Jadi kesimpulannya memang kalau yang dirempel yang jelas satu panen lebih awal, terus batangnya besar-besar, figur tanamannya juga tinggi. Dan itu kelebihannya. Dan kekurangannya teman-teman, ini Baisan katakan sekalian. Jadi kekurangannya memang kalau yang dirempel seperti ini, buahnya kurang.
kurang lebet kata kalau bahasan itu kurang apa ya, kurang lebat buahnya. Ini juga ya, ini seperti ini buahnya teman-teman. Jadi memang buahnya paling ada di sini, di cabang V pertama, ada di bagian sini lagi seperti itu ya. Buahnya tidak terlalu banyak, memang buahnya tidak terlalu banyak jika yang dirempel teman-teman. Dan ketika sudah pemanenan yang keempat ke atas, antara yang di dirempel dengan yang tidak, yang bagian sini tonasenya jauh lebih yang dibiarkan tunas airnya. Jadi memang kalau tonase terus terang untuk kayaknya, untuk hasil akhirnya dibandingkan yang dirempel seperti ini dengan yang tidak, itu Baisan rekomendasi tetap yang dibiarkan untuk tunas airnya. Jadi tunas air kayaknya dan jelas lebih bagusan yang dibiarkan tunas airnya daripada yang dirempel seperti ini. Karena di setiap tunas air juga membawa bakal buah teman-teman. Oke, ini yang kita pembahasan yang kita rempel ya. Ini sudah jelas ya. Jadi untuk kelebihannya, satu, panen lebih awal, kedua hasil tonase dalam pemetikan awal ya, dalam pemetikan awal dia lebih tinggi. Tapi untuk hasil akhirnya mungkin tetap Baisan rekomend yang dibiarkan tunas airnya. Dan juga figur tanamannya tinggi, daunnya lebar-lebar, itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya mungkin hasil tonase tetap kurang dibandingkan dengan yang kita biarkan tunas airnya. Oke, ini jelas ya. Oke, kita pindah ke yang kita biarkan tunas airnya. Dari figur tanaman seperti ini bisa kawan-kawan lihat, dia untuk ketinggian agak lebih tinggi yang dirempel tunas airnya. Cuma dari rimbunnya, kalau dari rimbunnya jauh berbeda. Bisa kawan-kawan lihat. Ini dari segi jalur perawatan. Ini yang dibiarkan tunas airnya ya. Ini yang tidak. Ini yang dirempel teman-teman. Jauh kan? Ini dari segi kerimbunan. Dari tengah juga bisa kawan-kawan lihat, itu sangat-sangat subur sekali. Dari sini, dari tengah, nah, sudah kelihatan semua. Dan ini dari figur tanaman, rimbun jelas. Dan dari segi buah teman-teman, bisa kita masuk ke sini karena memang sangat. Oke, kita mulai dari mana? Dari sini saja. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah dipetikan yang ke 8 ini, teman-teman. Ini mau dipetikan yang ke 8. Nah, kita bahas yang pertama. Kalau figur tanaman dari yang dirempel dengan yang tidak, ini jauh, dia batangnya kecil-kecil karena dia memang nutrisinya terbagi ke batang-batang tunas air seperti ini. Ya, jelas dari figur tanaman. Dari daun juga dia berbeda. Dia lebih kecil-kecil daunnya, tidak lebar-lebar. Karena memang yaitu nutrisinya terbagi-bagi. Dan kalau dari buah, teman-teman, nah ini rekomen banget. Memang sebetulnya Baisan buat perbandingan. Jadi teman-teman tahu bagusan dirempel atau yang dibiarkan tunas airnya. Ini kalau dari segi buah, teman-teman. Ini sudah dipetikan yang ke-8 ya. Sebetulnya banyak-banyaknya buah itu dipetikan kemarin, dipetikan yang ke-6, ke-7 itu paling bagus dan paling banyak. Cuman waktunya tidak sempat, teman-teman. Ini dari buah bisa kawan-kawan lihat sendiri. Tuh. Ya. Jadi di setiap tunas air ini dia tetap akan membawa bakal buah seperti ini. Jelas. Nah, kalau di batang utama ya tetap dia di batang utama saja, teman-teman, di bagian cabang V ini. Di tunas air dia tidak membawa bakal buah. Jadi memang kelebihannya ya memang itu, kalau untuk yang dirempel dia panen lebih awal karena fokus ke batang utama. Tapi kalau yang dibiarkan untuk tunas airnya seperti ini, dia fokusnya ke dia nutrisinya terbagi-bagi. Tapi ketika sudah dipetikan yang ke-3 sampai ke-4 sampai ke atas, dia rekomendasi hasil tonasenya lebih bagus dan lebih banyak tentunya karena dia bakal buahnya ada di setiap tunas air. Ya seperti itu. Ya, jelas. Dan untuk kelebihannya lagi memang untuk yang dibiarkan tunas airnya seperti ini, teman-teman. Nih, kawan-kawan lihat. Oke.
Dan ini, oh ya, ini teman-teman, Baisan katakan sekalian sebetulnya ya. Ini seharusnya ini sudah mulai dilakukan perempelan daun seperti ini. Baisan contohkan sedikit ya. Oke, seperti ini. Daun-daun yang di bawah seperti ini dirempel. Nah, ini kebetulan Baisan belum sempat, dan juga ini juga pemanenan seharusnya dipetikkan besok, dilakukan pemetikan besok, dan ini di Baisan lakukan pemetikan 1 hari lebih awal dari pemetikan biasa, karena memang besok Baisan akan melakukan ada kegiatan di Semarang bersama petani muda Kecamatan Rakit, teman-teman. Oke, ini harusnya sudah dilakukan perempelan seperti ini ya. Jelas seperti ini, teman-teman. Dirempel seperti ini agar figurnya tidak terlalu rimbun di bagian bawah ya. Dan juga tidak buat sarang yang namanya kutu kebul, karena kalau kita menyepray di bagian bawah kadang tidak terspray. Seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, seharusnya seperti ini. Contohkan sedikit ya, besok-besok Baisan bahas juga tidak apa-apa, seperti ini ya. Oke, jelas teman-teman. Jadi untuk kelebihannya memang ya banyak sekali. Untuk yang dirempel, yang dibiarkan tunas airnya, dia punya lebih banyak. Dan hasil tonasenya jelas Baisan merekomendasi yang dibiarkan saja untuk tunas airnya, hasil akhir tonasenya teman-teman. Ini tanamannya juga sangat rimbun. Ini kelebihannya memang hasil tonasenya jelas lebih bagus daripada yang dirempel. Ini ya, teman-teman lihat sendiri dari segi buah, dari segi figur tanaman, Baisan teman-teman bisa perhatikan sendiri seperti itu. Jelas kalau Baisan rekomendasi yang dibiarkan tunas airnya. Hasil tonase, kelebatan buah ya, dari figur tanaman juga mendominasi, tetap Baisan rekomendasi yang dibiarkan tunas airnya. Jika teman-teman belum melihat cara perempelan dan cara merawat yang dibiarkan tunas airnya, bisa lihat di playlist nanti, di deskripsi Baisan nanti akan terapkan ya. Tinggal teman-teman lihat saja ya, seperti ini. Oke, ini kelebihannya dan kekurangannya mungkin ini teman-teman, antara yang kedua ini. Kalau untuk kekurangan yang kalau di musim penghujan memang hampir sama, yaitu kalau yang dibiarkan tunas airnya seperti ini, itu jika sudah terkena yang namanya busuk batang, kalau kita penyebaran tidak rutin dan juga tidak penanganannya tidak cepat, itu sangat-sangat mudah menular, karena memang ini di antara tanaman yang di bagian sebelah dan sebelahnya itu rapat sekali. Jadi ketika sudah terkena busuk batang, dia cepat sekali merambat teman-teman. Jadi makanya kalau di musim penghujan, penyemprotan rutin 4-5 hari sekali fungisidanya untuk mencegah yang namanya busuk batang. Ini juga sama. Tapi kalau yang dirempel seperti ini, dia agak sedikit ada jarak teman-teman. Tidak langsung ya seperti yang dibiarkan tunas airnya seperti ini. Tapi tetap sama, jika di musim penghujan sudah memasuki musim penghujan, penyemprotan fungisida rutin bisa menggunakan yang berbahan aktif mancozeb ataupun chlorothalonil yang fungisida kontaknya. Fungisida kontaknya jika ada yang menggunakan fungisida sistemik banyak sekali, ada dari berbahan aktif karbendazim, terus asam fosfit juga bisa, itu untuk pencegahan lebih bagus teman-teman ya. Jelas. Oke, sudah jelas ya. Ini sudah dilihat sendiri teman-teman, melihat dari figur tanaman, dari segi buah, dari segi tonase, Baisan sudah katakan. Jelas teman-teman sudah tahu tentunya untuk hasilnya lebih bagus yang dirempel atau yang dibiarkan tunas airnya. Dan di sini Baisan merekomendasikan tetap dibiarkan tunas airnya. Seperti ini. Ya, jelas hasil tonase akhir tetap yang dibiarkan tunas airnya. Oke, seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, Baisan juga akan melakukan pemanenan dulu teman-teman ini. Takut kesiangan, karena juga pemanenan ini Baisan lebih awal kan 1 hari, karena besok ada acara teman-teman. Oke. Dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, biar nanti Baisan bisa langsung membalasnya. Dan jika video ini bermanfaat tentunya, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Senang Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, sekian dari Baisan. Salam Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.